Bab 3591. Rantai Merah. Erikin menduga bahwa cara aliansi berdarah untuk mengekspresikan perdamaian mengendalikan klan iblis ini mungkin dipenjara di dalam sangkar. Kalau tidak, bagaimana mungkin klan iblis di alam fase penilaian bersedia melayani kekuatan manusia dari sumpah untuk mengekspresikan perdamaian dan bertarung di depan master manusia yang tak terhitung jumlahnya? Tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa cara yang disebut untuk persembahan adalah dengan memenjarakan klan iblis di lautan darah yang aneh ini. Bahkan dirinya datang ke sini tanpa pertimbangan matang terlebih dahulu. Tidak heran Paman Zhu dan rekan-rekannya terlihat lamban. Apakah itu bukan menceburkan diri ke dalam jaring dan mengambil inisiatif untuk masuk penjara dengan lari ke sini sendiri? Paman Zhu, aku tidak merasa kamu terpengaruh oleh kebebasan pribadi di sini. Apakah kamu tidak pernah berpikir untuk melarikan diri? Kata Erikin. Tidak sesederhana itu. Teman seiman, tolong lihat tangan kami. Paman Zhu tersenyum masam dan mengangkat tangannya ke arah Erikin. Susan Hong dan pria itu juga menunjukkan pergelangan tangan mereka. Erikin memperhatikan bahwa ada jejak yang sangat dangkal di pergelangan tangan ketiga orang itu, dikelilingi oleh lingkaran di kedua tangan. Susan, terbanglah dan biarkan teman seiman melihat-lihat, kata si tua. Susan mengangguk dan melompat. Dan biarkan mata Erikin melihat, tepat setelah Susan bangun, mutasi tiba-tiba terjadi. Di pergelangan tangannya, bahkan di pergelangan kakinya, dan di lehernya, bekas lingkaran itu dengan cepat menjadi cerah. Lampu merah jahat menyala, membuat Susan tampaknya memiliki 5 gelang lagi. Pada saat yang sama, kabut darah di sekitarnya juga ditarik oleh tanda merah ini, dan secara tak terduga mengembun, berubah menjadi rantai, menjadi sangat kental, dan kemudian mengalir melalui tanda merah ini. Kakak. Dalam sekejap, Susan Hong, yang baru saja terbang kurang dari 5 meter, dirantai oleh rantai kosong yang dipadatkan oleh 5 kabut merah. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa lagi menaikkan satu langkah pun. Bagian lain dari rantai diringkas dalam kekosongan kabut merah di kejauhan, dan tidak ada akhir sama sekali. Erikin mengangkat alisnya dan melambaikan cambuk iblis lagi, berniat untuk mencoba memutuskan rantai. Teman seiman tidak bisa. Melihat hal tersebut, si tua langsung menghentikan. Rantai kabut merah ini terkait dengan kehidupan kita. Seseorang telah mencobanya. Begitu rantai itu putus, orang yang diikatnya juga akan mati. Itu tidak bisa dihancurkan, dan orang-orang tidak bisa terbang. Erikin mengerutkan kening. Apakah rantai tak terlihat ini yang menjebak kalian semua di pulau darah ini? Ya, Raja Yuan mengatakan bahwa jika benda ini tidak dapat dipecahkan, aku tidak dapat pergi dari sini sampai mati. Si tua menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah kamu mendapatkan tanda rantai ini ketika kamu tertangkap? Erikin bertanya. Aku tidak ingat dengan jelas. Aku terluka parah ketika ditangkap. Ketika bangun dan muncul di pulau ini, aku memiliki benda ini di pergelangan tanganku. Oh iya, teman seiman, kamu bisa melihat apakah ada yang seperti itu tanda di pergelangan tanganmu? Sepertinya tidak. Erikin mengangkat tangannya dan melihat, tidak ada perubahan seperti Susan Hong bertiga di pergelangan tangannya. Tidak ada jalan keluar di sini, dan tidak ada reiki. Di lautan darah, ada iblis darah yang tak ada habisnya. Oh, nama iblis darah itu milik kita sendiri, yaitu mereka yang dibunuh teman seiman sebelumnya. Dan kita akan selalu terikat di sini. Si tua tampak berat. Kecuali seseorang dapat memutuskan rantai pada kita, kata Susan Hong.
Mereka, Raja Yuan, telah membobolnya untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak tahu apakah itu layak atau kapan itu bisa dilakukan. Si tua menghela nafas, nadanya sedikit putus asa, dan Susan Hong dan pria itu juga sedikit tertekan. Maaf untuk mengatakan sesuatu yang melemahkan keberanian. Teman seiman, kamu baru saja mendarat di sini. Kamu tidak memiliki rantai, dan kamu memiliki banyak reiki. Mungkin kami masih memiliki kesempatan. Tapi segera, si tua menyadari sesuatu dan melengkungkan tangannya ke arah Eric Qin, meminta maaf. Terus terang, teman seiman, kamu lihat, bagaimana aku bisa membantu. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan tracer Taois dari ruang permata. Paman Zhu dan keluarganya sudah lama berada di sini, dan mereka mungkin tahu tentang tracer Taois. Teman seiman, juga ikut masuk denganmu. Melihat tracer Taois yang kini sudah setengah mati, si tua itu terlihat sedikit berubah. Ya, setelah dia mendarat, dia sepertinya terkena semacam taktik ilusi dan bergegas ke lautan darah. Ya, dia memang terkontaminasi oleh darah di lautan darah. Untungnya, teman seiman menangkapnya, jika tidak, dia akan mengapung ke kedalaman lautan darah, dan temanmu akan segera berubah menjadi darah iblis. Bisakah disembuhkan? Kata Eric Qin. Kita tidak bisa melakukan ini. Si tua menggelengkan kepalanya. Namun, teman seiman bisa mengikutiku untuk bertemu Raja Yuan. Dia adalah master terkuat di kelompok kita. Dia mungkin punya cara untuk menyembuhkan temanmu atau melarikan diri dari Pulau Darah. Baik, tolong antarkan aku ke sana. Eric Qin mengangguk dan mengirim tracer Taois kembali ke permata. Dan yang membuat Eric Qin sedikit pusing adalah bahwa ruang laut darah sangat aneh, bahkan jika dia adalah master obat tingkat atas, dia tidak dapat menemukan cara untuk menyembuhkannya. Pada saat ini, Clarence di ruang memurnikan obat juga tidak stabil, lagi pula dia ditusuk oleh Jian Mang, dan tidak ada reiki alam semesta di tempat ini. Adapun apa yang Paman Zhu katakan tentang Raja Yuan, Eric Qin telah mendengarnya darinya lebih dari sekali. Seorang master dari fase penilaian dan 2 kegagalan, yang juga sering menjadi pengunjung panggung berdarah, adalah yang paling berpengetahuan dan berkuasa di antara mereka. Mungkin orang ini dapat menemukan beberapa cara untuk bekerja sama dengannya untuk pergi dari sini. Si tua memimpin di depan, dan Eric Qin mengikuti ketiga orang itu menuju kedalaman pulau. Pada saat yang sama, dia juga terus bertanya. Eric Qin masih tahu terlalu sedikit tentang Pulau Darah aneh ini. Jika dia ingin menemukan cara untuk pergi, dia harus memikirkan banyak hal. Paman Zhu, karena kamu semua terjerat oleh rantai ini dan tidak bisa terbang, bagaimana kamu bisa keluar ketika aliansi berdarah melawanmu? Mereka yang datang kepada kami adalah beberapa orang yang meminta kami untuk dengan hormat memanggil mereka utusan khusus. Mereka memiliki token khusus di tangan mereka, yang untuk sementara dapat membebaskan kami dari belenggu rantai ini, dan mereka dapat membawa kami keluar dari sini. Bukankah itu kesempatan untuk melarikan diri? Kata Eric Qin. Teman seiman berpikir sederhana, dan utusan ini juga sangat cerdas. Mereka hanya akan melepaskan para kultivator yang akan berpartisipasi dalam pertempuran. Ada 1 atau 2 klan iblis, dan mereka tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Selain itu, tinggal di Pulau Darah ini sepanjang tahun, kami kekurangan reiki di tubuh kami dan tidak memiliki tas penyimpanan. Kami sering termakan oleh pengaturan khusus ini. Sekalipun kami bersaudara di level yang sama, kami bukan saingan. Kata si tua sambil tersenyum masam. Kalau begitu kamu sangat lemah,
bagaimana cara bertarung setelah kamu keluar. Mereka akan menempatkan kita dalam susunan Reiki untuk memulihkan sedikit, tetapi mereka tidak akan memberi kita tas penyimpanan atau harta apapun. Ketika kekuatan kita pulih, kita akan berperang. Pada saat ini, Susan Hong juga menambahkan. Eric Kin mengangguk, dan agak mengerti mengapa semua klan iblis ada di sini. Untuk mengunci orang di tempat hantu seperti itu, aliansi berdarah pasti tidak ingin siapapun di dunia luar mengetahui rahasia ini. Jika seorang kultivator biasa dipenjarakan di sini dan menggunakan beberapa cara untuk mempublikasikan masalah selama pertarungan, puluhan ribu penonton yang hadir akan segera mengetahui segalanya, dan aliansi berdarah itu akan mendapat masalah. Bersambung.